Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Ilham Gusniadi dengan NIM C1C019-086 dari kelas R10 Akuntansi. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Mohon disimak videonya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai proses memikirkan, mengelola, dan memecahkan masalah. Dalam organisasi, pengambilan keputusan merupakan proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang akan berdampak di masa depan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau suatu peluang. Langkah ini merupakan respon terhadap suatu masalah, ancaman yang dirasakan, atau kesempatan yang dibayangkan. Untuk mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang, para pengambil keputusan memerlukan informasi mengenai lingkungan, keuangan, dan operasi. Langkah yang kedua yaitu pencarian atas tindakan alternatif, atas kuantifikasi, atas konsekuensinya. Pencarian untuk program alternatif, tindakan, dan kuantifikasi konsekuensi dimulai. Pada langkah ini, sebagai alternatif praktis sebanyak mungkin diidentifikasi dan dievaluasi. Pencarian sering dimulai dengan melihat masalah yang serupa terjadi di masa lalu dan tindakan yang dipilih pada saat itu. Jika dipilih tindakan bekerja dengan baik, mungkin akan diulangi. Jika tidak, pencarian alternatif tambahan akan diperpanjang. Dalam tahap ini, sebanyak mungkin alternatif yang praktis didefinisikan dan dievaluasi. Langkah yang ketiga yaitu pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Tahap yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah memilih salah satu dari berbagai alternatif yang dipilih. Meskipun langkah ini mungkin memunculkan pilihan rasional, pilihan terakhir sering didasarkan pada pertimbangan politik dan psikologis pada fakta ekonomi. Dan langkah yang keempat atau yang terakhir yaitu penerapan dan tindak lanjut. Kesuksesan atau kegagalan dari keputusan akhir tergantung pada efisiensi penerapannya. Pelaksanaan hanya akan berhasil jika individu-individu yang memiliki kontrol atas sumber daya organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan kepuasan benar-benar berkomitmen untuk membuatnya bekerja. Pembahasan selanjutnya yaitu motif kesadaran. Motif kesadaran adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu yang masih berada dalam tingkat kesadaran seseorang. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, keinginan akan kestabilan atau kepastian. Keinginan akan kestabilan menegaskan adanya kemampuan untuk memprediksikan. Ini menjadi pendorong bagi keinginan kita untuk membuat bagian-bagian dari konsep yang cocok satu sama lain secara konsisten. Motif ini mengaktifkan baik pikiran sadar ataupun pikiran bawah sadar untuk membuat masuk akal suatu ketidakseimbangan, ambigu, atau ketidakpastian informasi. Faktor yang kedua yaitu keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Motif kompleksitas menimbulkan keinginan akan suatu stimulus dan eksplorasi serta mengaktifkan pikiran sadar atau bawah sadar untuk mencari data baru dari ingatan atau lingkungan, kemudian menyeimbangkannya dan mengaturnya dengan motif. Selain itu, faktor yang berhubungan erat dengan prediksi
adalah perbedaan dalam teori keputusan secara matematis antara kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Dengan menggunakan dimensi-dimensi kompleksitas dan kemampuan untuk membuat prediksi, para ahli psikologi telah mengembangkan 4 jenis model keputusan. Yang pertama ada model keputusan yang diprogram secara sederhana. Yang kedua, model keputusan yang tidak diprogram secara sederhana. Yang ketiga, model keputusan yang diprogram secara kompleks. Dan yang keempat, model keputusan yang tidak diprogram secara kompleks. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis dari model proses. 3 model utama dalam pengambilan keputusan dari seorang pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Model-model tersebut adalah: yang pertama adalah model ekonomi. Model tradisional mengasumsikan bahwa semua tindakan manusia dan keputusan secara sempurna rasional, dan bahwa dalam sebuah organisasi ada konsistensi antara berbagai motif dan tujuan. Diasumsikan bahwa semua alternatif adalah dikenal dan bahwa probabilitas yang terkait dengan alternatif dapat dihitung dengan pasti. Keputusan tidak tergantung pada referensi pribadi, tetapi lebih merupakan didikte oleh tujuan yang konsisten dari organisasi. Model yang kedua yaitu model sosial. Model ini merupakan kebalikan ekstrim dari model ekonomi. Model ini mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya tidak rasional dan bahwa keputusan dihitung berdasarkan interaksi sosial. Model ini merasakan bahwa tekanan dan ekspektasi adalah kekuatan motivasi utama. Model yang terakhir yaitu model kepuasan Simon. Model ini lebih berguna dan model yang lebih praktis. Hal ini didasarkan pada konsep Simon pada orang administrasi, di mana manusia dipandang sebagai rasional karena mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, memproses informasi, membuat pilihan, dan belajar. Pembahasan selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam organisasi. Pertama, yang biasanya akan dilakukan adalah dengan melihat perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan dan kemudian pada individu dan kelompok yang bertindak sebagai pengambil keputusan dan pemecah masalah. Hal-hal yang terkait di dalamnya adalah yang pertama, perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Perusahaan dapat dianggap unit pengambilan keputusan yang mirip dengan banyak cara untuk individu. Masalah keputusan yang dihadapi perusahaan sangat banyak dan gejala masalah dana alternatif yang paling jelas. Hanya jika pencarian gagal akan membuktikan asli organisasi, memperluas penelitian dan bahkan memperpanjang ke daerah-daerah rentan organisatoris. Hal yang kedua yaitu pembelajaran organisasi. Ketika pendekatan pencarian tertentu menemukan solusi yang layak untuk suatu masalah, organisasi kemungkinan besar akan mengulang pendekatan yang sama dengan memecahkan masalahnya di masa mendatang. Ketika sebuah pendekatan khusus gagal, maka akan menghindari dalam pencarian masa depan. Yang sama berlaku untuk urutan alternatif yang dipertimbangkan juga. Akan berubah jika organisasi mengalami kegagalan dengan preferensi tertentu. Hal yang ketiga yaitu manusia sebagai para pengambil keputusan organisasi. Penting untuk diingat bahwa manusia dan bukannya organisasi yang mendefinisikan masalah atau peluang, yang mencari tindakan alternatif sebagai optimal dan menerapkannya. Pengaturan organisasi di mana orang yang digunakan tergantung pada jenis masalah keputusan atau opportunity ditemui. Hal yang terakhir yaitu kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambilan keputusan. Manusia merupakan makhluk yang rasional karena memilih kepastian untuk berpikir, memilih, dan belajar. Tetapi rasionalitas manusia adalah sangat terbatas karena mereka hampir tidak pernah memperoleh informasi yang penuh dan hanya mampu memproses
informasi yang tersedia secara berurutan. Pengambilan keputusan rasional atas individu bervariasi yang harus sesuai dengan yang pertama adalah lingkup pengetahuan yang tersedia sehubungan dengan semua alternatif yang mungkin dan konsekuensinya. Yang kedua, harus sesuai dengan gaya kognitif mereka dengan asumsi bahwa tidak ada satu gaya yang selalu unggul, karena dalam situasi masalah spesifik, lebih dari satu pendekatan dapat menyebabkan hasil yang dapat diterima. Yang ketiga, harus sesuai dengan struktur nilai mereka yang berubah. Dan yang keempat, harus sesuai dengan kecenderungan mereka untuk memuaskan daripada untuk melakukan optimalisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecahan masalah. Yang pertama yaitu fenomena pemikiran kelompok. Pemikiran kelompok menggambarkan situasi di mana tekanan untuk mematuhi mencegah anggota-anggota kelompok individual untuk mempresentasikan ide atau pandangan yang tidak populer, karena mereka ingin menjadi bagian yang positif dari kelompok tersebut dan bukan sebagai kekuatan yang destruktif. Jenis mengartikulasikan gejala dari fenomena ini adalah anggota kelompok perlawanan merasionalisasi dengan asumsi mereka yang mereka buat. Yang kedua, anggota menerapkan tekanan langsung pada mereka yang sebentar mengungkapkan keraguan tentang apapun pandangan kelompok itu bersama atau yang mempertanyakan validitas argumen pendukung alternatif disukai oleh mayoritas. Yang ketiga, para anggota yang memiliki keraguan atau memegang sudut pandang yang berbeda berusaha untuk menghindari menyimpang dari apa yang tampaknya menjadi konsensus kelompok dengan menjaga diam tentang sanksi dan bahkan meminimalkan untuk diri mereka sendiri pentingnya keraguan mereka. Dan yang terakhir, tampaknya terdapat suatu ilusi mengenai kebulatan suara. Hal yang kedua yaitu fenomena pergeseran yang berisiko, yang merupakan dampak dari diskusi kelompok. Pergeseran yang berisiko atau dampak kelompok merupakan produk sampingan dari interaksi manusia. Ini dicirikan oleh kelompok yang lebih memilih alternatif yang lebih agresif atau berisiko dibandingkan dengan apa yang terjadi mungkin oleh individu-individu jika mereka bertindak sendiri. Hal yang terakhir yaitu kesatuan kelompok. Kesatuan kelompok didefinisikan sebagai tingkat di mana anggota-anggota kelompok tertarik satu sama lain dan memiliki tujuan kelompok yang sama. Dengan kesatuan yang kuat, pada umumnya lebih efektif dalam suatu pengambilan keputusan dibandingkan dengan kelompok ini di mana terdapat banyak konflik internal dan kurangnya semangat kerja sesama anggotanya. Pembahasan selanjutnya yaitu pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pakar. Menurut Bauman, tahun 1984 mengungkapkan sejumlah perbedaan yang menarik dalam strategi dan pendekatan yang digunakan serta data spesifik yang dipilih oleh pakar dan pendatang baru ketika mengambil keputusan berdasarkan informasi akuntansi atau informasi keuangan lainnya. Pendatang baru mengumpulkan data tanpa melakukan diskriminasi dan menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Sebaliknya, para pakar mengumpulkan data secara diskriminatif guna menindaklanjuti observasi tertentu. Untuk menggambarkan perbedaan dalam penggunaan data dibagi dalam tiga komponen. Yang pertama yaitu pengujian informasi. Yang kedua, integrasi pengamatan dan temuan. Dan yang ketiga yaitu melakukan pertimbangan.
Pembahasan selanjutnya yaitu peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode dengan mana seseorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Memiliki gaya kognitif yang berbeda dan menggunakan metode yang sama sekali berbeda ketika menerima, menyimpan, dan memproses informasi. Dalam situasi pengambilan keputusan, kepribadian dan gaya kognitif saling berinteraksi dan mempengaruhi atau menambah dan mengurangi dampak dari informasi akuntansi. Pembahasan selanjutnya yaitu peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Secara definisi, keputusan manajemen mempengaruhi kejadian atau tindakan di masa depan. Sedangkan informasi akuntansi memfokuskan pada peristiwa-peristiwa di masa lalu, tidak dengan sendirinya dan dapat mengubah kejadian atau kejadian atau dampak, kecuali jika hal itu dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan kejadian masa depan beserta konsekuensinya ditentukan. Karena pengambilan keputusan dan informasi mengenai hasil kinerja akuntansi fokus pada periode waktu yang berbeda, maka keduanya dapat hanya dihubungkan oleh fakta bahwa proses pengambilan keputusan menggunakan data akuntansi tertentu yang dimodifikasi selain informasi non-keuangan. Hal-hal yang terkait dalam peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama, data akuntansi sebagai stimulus dalam pengenalan masalah. Akuntansi dapat berfungsi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah melalui pelaporan deviasi kinerja aktual dari sasaran standar anggaran atau melalui informasi kepada manajer bahwa mereka gagal untuk mencapai target output atau laba yang ditentukan sebelumnya. Hal yang kedua yaitu dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Bobot yang diberikan kepada informasi akuntansi dalam pilihan akhir sangat bervariasi. Hal itu bergantung pada sejauh mana hal itu dipandang mengurangi ketidakpastian yang mengelilingi proses pengambilan keputusan. Data penjualan dan biaya masa lalu misalnya akan digunakan sebagai pendekatan pertama terhadap permintaan masa depan untuk produk yang dijual pada masa lalu. Hal yang ketiga yaitu hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi. Informasi akuntansi adalah salah satu input dalam model pengambilan keputusan. Para pengambil keputusan dapat menyadari bahwa aura otentisitas akuntansi tidak berdasar dan bahwa akuntansi paling tidak adalah proses dengan mana dampak dari kejadian ekonomi dilaporkan seakurat mungkin, tetapi tanpa kepura-puraan dan kesempurnaan. Para pengambil keputusan memandang akuntansi sebagai ukuran yang tidak sempurna, dengan kemungkinan besar bahwa nilai yang sesungguhnya akan berbeda dengan nilai yang dilaporkan karena kesalahan dan inakurasi dalam proses pengukuran dan pelaporan tidak dapat dihindari. Tingkat pengaruh informasi akuntansi juga bervariasi berdasarkan jenis pengambilan keputusan. Menurut Burns tahun 1981 mengelompokkan pengambilan keputusan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, para pembuat keputusan dalam perusahaan yang mengambil keputusan mengenai operasi dan sistem akuntansi digunakan untuk menyusun laporan. Yang kedua, para pengambil keputusan dalam perusahaan yang hanya dapat membuat keputusan mengenai operasi saja. Dan yang ketiga, mereka yang berada di luar perusahaan yang membuat keputusan mengenai perusahaan tersebut yang dapat mempengaruhi lingkungan dan operasinya, tetapi yang tidak memiliki kendali langsung atas operasi perusahaan. Kelanjutannya yaitu para peneliti lain mempelajari pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana para pengambil keputusan menyesuaikan terhadap perubahan dalam metode dan terminologi akuntansi.
mereka menemukan bahwa ada dua faktor yang menentukan tingkat penyesuaiannya, yaitu yang pertama adalah umpan balik. Untuk memahami perubahan dalam metode akuntansi dan untuk menyesuaikan aturan pengambilan keputusan sesuai dengan itu, maka pengambil keputusan harus menerima informasi mengenai perubahan tersebut atau memiliki umpan balik tidak langsung mengenai perubahan tersebut. Jika seseorang mengabaikan dampak jangka pendek yang mungkin akibat selang waktu antara perubahan dan indikasinya, maka kecil kemungkinannya bahwa tidak terdapat umpan balik sama sekali. Faktor yang kedua yaitu fiksasi fungsional. Hal ini merupakan fenomena keperilakuan yang mengimplikasikan ketidakmampuan di pihak pengguna informasi akuntansi untuk memahami apa yang tersirat di balik label yang diberikan kepada suatu angka. Ketika mereka menerima suatu pendekatan pengukuran akuntansi sebagai alat untuk mengelola proses pengambilan keputusan mereka, maka perilaku mereka jarang sekali akan dipengaruhi oleh perubahan dalam metode akuntansi yang digunakan. Sebagai suatu atribut dari pengambilan keputusan, fiksasi fungsional bervariasi tingkatnya dari situasi yang satu ke situasi yang lain, namun tidak pernah tidak sama sekali. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai materi tentang aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Apabila terdapat salah-salah kata atau kekurangan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.